Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhti thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah. Walakal hamdu idha radid. Walakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa semangat pian dengan taat ibadat dan meninggalkan maksiat setelah melewati bulan Ramadan? Apakah tetap masih kuat semangat atau kebalikannya? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya setiap orang di antara kita berbuat taat ketika di bulan Ramadan. Begitu pula meninggalkan maksiat. Bahkan mudah sekali kita berbagi dengan sesama di bulan Ramadan. Tapi rasanya, dan kita temukan di lapangannya, begitu masuk bulan Syawal, pikiran, perasaan, dan suasana hati kita, bahkan semangat kita, seolah-olah pudar semuanya begitu sudah masuk bulan Syawal. Apa gerang sebabnya? Pastinya ada sebabnya. Kita lupa bahwasannya di bulan Ramadan, kita tahu bersama Nabi yang mengatakannya, setan diikat. Dan pastinya apabila sudah bulan Syawal, dilepaskan mereka semuanya. Makanya ada sebuah riwayat menarik, diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yaumin id. Sesungguhnya iblis setiap hari raya Idul Fitri inya berteriak kencang dan luar biasanya. Fayajtami'u ahluhu indah, sampai kumpul semuanya anak buahnya. Siapa anak buahnya sang iblis? Pastinya para setan. Seraya mereka mengatakan, ya Sayyidana, man aghdabaka inna nuqassiruh. Wahai paduka, wahai baginda kami, siapa gerang yang membuat sampean marah sampai pian bisa berteriak seperti itunya? Kami siap melawaninya dan menghancurkannya. Sang iblis menjawab, la syai'ah walakin Allah qad ghafara li hadil ummah. Tidak ada apapun dan siapapun yang membuat aku murka, marah hingga bisa berteriak seperti ininya,
kecuali Allah Ta'ala telah mengampuni ini umat. Tidak cukup di situ. Pian tahu di bulan Ramadan, di 10 pertama ada kasih sayang Allah. Di 10 kedua ada kemudian pengampunan Allah. Di 10 ketiga bahkan mereka yang sejatinya penghuni neraka dibebaskan di bulan Ramadan di 10 ketiganya. Tidak cukup di situ. Diberi kemudian Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia, lebih afdal daripada 1000 bulan. Tahu 1000 bulan? 83 tahun lebih. Inilah sebabnya yang membuat aku marah dan murka hingga bisa berteriak seperti itunya. Akhirnya kemudian sang iblis melihat anak buahnya yang semangat, siap melawani dan menghancurkan siapa saja, mengerjai siapa saja yang membuat sang iblis marah. Langsung sang iblis mengeluarkan titanya, perintahnya. Fa'alaikum antushiluhum biladati wa syahwati wa surbil khamri. Maka atas kalian semuanya, hai para setan anak buahku yang setia, sibukkan lagi mereka, bujuk rayu lagi mereka. Dengan apa? Biladati, dengan asik-asik lagi mereka, happy-happy lagi. Apa lagi? Wa syahwati, goda mereka dengan syahwat nafsunya, iseng-isengnya, coba-cobanya, ini dan itunya, petualangannya. Apalagi wasyurbil khamri, biar mereka mengkonsumsi hal-hal yang melupakan dan memabukkan lagi, hingga Allah Ta'ala murka dan mengancam mereka lagi. Ini semuanya sebabnya. Jadi pian yang bijak, pian yang cerdas, pian yang berakal, jangan dirusak kebaikan kemuliaan bulan Ramadan dengan begitu saja dihilangkan. Kita sudah dibersihkan, bahkan disebutkan baginda Nabi seperti bayi yang baru dilahirkan. Sudah kemudian apa lagi? Yang kemudian sejatinya masuk neraka sudah dibebaskan. Dapat Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmatullah Ta'ala, ada beberapa hal yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan sebagai wujud pian kemudian memperhatikan, memuliakan bulan Ramadan. Yang asalnya pian bisa sembahyang tarawih 23 rakaat, ganti itu semuanya dengan sembahyang rawatib pian, qobliyah ba'diyah pian. Ada sembahyang sunnah yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan seumur hidup. Pian disunahkan, amat sangat ditekankan. Pian gawe ini sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW suatu ketika ditanyai salah seorang sahabatnya, yang mana beliau ingin kemudian berimbe lawan Nabi Muhammad SAW di surga seperti ini. Apa ujar Nabi? A'inni ala dalika bikasrati sujudi. Aku bisa membantu ikam, bisa berimbe lawan aku di surga seperti ini, tapi juga bantu atas diri ikam untuk banyak sujud. Apa banyak sujud di sini? Para ulama kita mengatakan, yaitu sembahyang sunnah yang tidak pernah ditinggalkan lalu Nabi Muhammad SAW seumur hidup. Jika pian lupa, disunahkan mengkodoknya. Minimalnya berapa? 15 rakaat. Diingat, dicatat. Yang pertama, 2 rakaat sunnah subuh. Yang kedua, 2 rakaat qobliyah duhur. Yang ketiga, 2 rakaat ba'diyah duhur. Yang keempat, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Yang kelima, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini yang rawatib tidak pernah tinggal. Fungsinya apa? Menambal sembahyang kita yang fardu, yang terlalu khusyuk sampai lupa rawan rakaatnya. 3, 4 yuk. Daripada khusyuknya pas tahiyat baca Fatihah. Makanya semuanya itu disunahkan sujud sahwi. Ini tambalannya. Ditambah lagi apa lagi? Duha. Jar Nabi Muhammad SAW, di tubuh manusia itu ada 360 sendi. Tiap harinya harus disodakoi. Bingung sahabat Nabi, berapa duit? Nabi menjelaskan, sedekah itu selain berupa harta, banyak cabangnya. Orang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, sedekah. Orang berdekir, sedekah. Menghilangkan yang membahayakan di jalan, sedekah. Menolong orang, sedekah. Senyum pada saudaranya sesama muslim, sedekah. Apakah cukup baginda?
tidak cukup untuk sedekah tubuh kecuali 2 rakaat duha. Minimal 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ulun kada menganjurkan banyak-banyak. Kenapa? Kada digawehi. Ambil 2. Nah, yang terakhir sembahyang witir. Witir paling banyak 11 rakaat. Jangan banyak-banyak, ambil 3. Nah, apa ajar Nabi Muhammad SAW tentang sembahyang witir? Ij'alu akhir salatukum witrah. Jadikan sembahyang penutup kalian salat witir. Innallaha witrun. Sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, tunggal. Yuhibbul witrah. Suka dengan sesuatu yang satu, artinya tidak mau diduakan. Autiru ya ahlal Quran. Hai orang-orang pengikut Quran, berwitirlah. Supaya apa? Namanya kita dalam aktivitas hidup hari-hari. Kadang ada khilaf, ada salah di dalam begawe, dalam belajar, dalam berhubungan dengan sesama. Nah, penutupnya tadi supaya tidak ada murka Allah Ta'ala. Nah, covernya adalah sholat witir. Qurannya juga seperti itu. Dulu pian bisa hatam. Jangan kemudian hatam sudah kuda mungkin sebulan sekali. Yang minimal pasti ada. Ingat, Al-Quran salah satu amalan yang bisa memberikan syafaat. Ujar Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Karena Al-Quran akan mengadu, ya Rabb. Hadang dulu. Ulun cegah ini orang daripada kemudian istirahatnya, daripada aktivitasnya, gaweannya, demi membaca kalampian yang suci. Fasafihu fiyya. Oleh karena itu berikan syafaat dia berkat kemuliaan-Mu. Berkat kemuliaan Al-Quran ini diberi syafaat. Yang kedua, Quran punya fungsi lagi. Ujar Nabi Muhammad SAW, Inna hadil quluba tasdau kama yasdaul hadidu. Sesungguhnya hati-hati manusia bisa bertagar, berkarat. Apa bertagar di sini? Ada riya, ada sombong, ada rakus. Ada angkuh, ada ego. Ada egois, ada dolim. Ini semuanya manusia bisa mendapati itu semuanya. Lantas apa pembersihnya ya Rasulullah? Qiraatul Quran. Quran yang akan membersihkannya. Sampai Nabi Muhammad SAW demi mulianya Quran. Apa ujar Sidin? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Man sakhalathu qiraatul Qur'ani an dzikri wa mas'alati ataituhu afdalu ma ataitu sa'ilin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kesibukannya, hobinya baca Quran, sampai dia lupa berzikir, sampai kemudian dia lupa dengan berdoa, gimana nasibnya orang ini? Aku beri dia paling afdalnya di antara hamba-hambaku yang pernah minta lawan aku. Ini Quran. Nah, kadang-kadang orang dalam kehidupan ulun dapati zikirnya banyak, sholawatnya yang bagus, tapi ada prioritas Quran, jangan ditinggalkan. Lihat orang yang sibuknya baca Quran sampai lupa lawan dikit-dikit lain, bahkan berdoa lupa. Kada dimarahin Allah Ta'ala. Ataitu afdala sawabas sailin. Aku beri dia paling afdalnya di antara hamba-hamba yang pernah minta lawan aku. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum kuburah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa kuburan di sini? Tidak ada aktivitas ketaatan, tidak ada bacaan Quran, sehingga apa? Nah, kadap Quran yang menerangi rumah kita. Dan selanjutnya, biar bisa bersedekah di bulan Ramadan, banyak sana sini. Ingat, sedekah ini salah satu amalan yang dapat naungan nanti di sisi Allah Ta'ala. Sedekah gimana? Tentunya yang ikhlas. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, Shadaqatus sir tudfi'u khadwar rabbih. Orang yang bersedekah, suka bersedekah, yang ikhlas, itu salah satu amalan yang bisa memedam murkanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pian termasuk orang-orang yang bisa memberikan mendapatkan semangat, tetap istiqomah
apa-apa yang pian pernah lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian terperangkap daripada kemudian titah sang iblis kepada anak buahnya, sehingga dihilangkan lalu semuanya aktivitas yang ada di bulan Ramadan. Akhirnya bukan lebaran, labaran. Nah, kayak itulah sudah. Kembali ke laptopnya. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat untuk menggapai berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita dalam bimbingannya, lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadul muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولوالدينا ولوالديكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وعنم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.